Dari Museum Al-Quran, sekarang kita memasuki Museum Istiqlal. Kita sedang berada di Museum Istiqlal. Di sini bisa ada anak tangga, ada ini. Jadi untuk kursi roda buat penyandang disabilitas bisa mengunjunginya. Emang situ cakep ya? Cakep ya? Ini foto di sini segitiganya bagus. Itu orangnya bagus. Ya. Di sini sih juga dijelasin juga perkembangan Islam di Nusantara, jejak modernisasi dan toleransi, agama pra-Islam di Nusantara, awal kedatangan Islam di Nusantara. Jelasin. Di bagian muka itu ada yang pakai ornamen Pra-Islam di Nusantara, sebelum ada Islam, sebelum Islam masuk di Nusantara. Dan Islam pun tiba di Nusantara. Dan ini dijelaskan teori-teori masuknya Islam ke Nusantara. Teori Arab dengan teori Gujarat dan teori Persia. Nah, ini penyebarannya, wilayah-wilayah penyebarannya. Dan ini dijelaskan sejarah interaksi lintas bangsa dan lintas agama di Nusantara. Islam masuk melalui jalur perairan. Ibnu Battuta. Nih cap stempel. Macam-macam coret dari burung kota keren. Dirham. Dirham di zaman Sultan Zainal Abidin. Dan ini jenis mata uang Samudra Pasai dari emas, perak, dan timah hitam, serta benda diperkirakan alat mencetak tulisan pada mata uang. Temuan tahun 2006-2009 ditemukannya ya. Jadi dulu tuh belum ada mata uang. Nah, sistemnya begini ya, masih barter ya, pakai koin emas ya, belum ada uang kertas, benda-benda upacara adat. di hiasan Quran di depan dan di belakang. Oh, ini ornamennya. Jadi setiap Al-Quran setiap daerah tuh masing-masing. Jadi kalau di hiasan Quran di depan atau di paling belakang untuk Asmaul Husna boleh pakai ornamen, pakai hiasan bunga atau batik. Oh gitu. Ini dia macam-macam ornamennya ya. Isinya harus seragam. Ya. Isinya Qurannya harus seragam. Berarti ini sampul depan ya, sampul depan belakang ya. Pakai batik setiap daerah boleh. Jadi ada batik Cirebon, batik. Oh, ada nama-namanya ya. Masing ada. Oh, ini ada nama-namanya nih, ada Besti. ciri khasnya. Ini Kota Batu, Malang. Nih. Azhara Indramayu. Oh, ini kayaknya buat perlombaan juga ya kayaknya ya. Ya. Karya-karya anak-anak kayaknya, anak bangsa ya. Tuh. Yang juara-juara maka terpilih dipampang lah di sini.
Peragakanlah ornamen-ornamen mereka yang mengikuti festival. Bikin ornamen untuk Al-Quran, dipajang di sini. Salah satu makna yang bisa dipetik dalam mengunjungi museum Al-Quran ini adalah menimbulkan rasa cinta diri kita terhadap ajaran agama kita. Kalau bukan kita yang membangun dan mengembangkan agama Islam, siapa lagi? Ya kan? Setidaknya kita punya sejarah untuk menambah kekuatan iman kita. Kekuatan iman kita terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai anak cucu keturunan kita tidak mengenal Islamnya dengan kafah. Jangan sampai anak kita di akhir zaman salah jalan karena pergaulan yang semakin bebas. Anak kita adalah anak-anak zaman milenial. Anak kita nanti anak-anak zaman milenial. Dunianya hanya seputar HP dan internet. Juga ada cara pembuatan ini nih, videonya. Batik, kaligrafi batik. Di sini pun juga terpampang patung Masing-masing agama. beraneka ragam agama yang ada di Nusantara. Katolik. Ini aja pegang. Ya maksudnya emang boleh naik Ini situ. Katolik. Katolik. Ini apa ya namanya? Buddha. No, Buddha. Ini Buddha. Ini Protestan, Ustadz. Protestan. Itu ada P-nya. Protestan. Ini Konghucu ya. Ini Konghucu. Ya. Di Cina ya Konghucu ya. Ini Konghucu. Konghucu. Katolik, Protestan, Islam, Buddha, Hindu. Baju ibadah umat beragama. Kolonel in apa? Purna Inengah Dana. Nah, ini tokoh-tokohnya. Ini tokoh-tokohnya nih. Ini Biku. ini Sri tokoh Hindu. Ini Hindu. Ini tokoh Buddha. Udah. Ini tokoh Muslim. Oh, si Gus Dur ya? Ya. Heeh. Ini jadi tokohnya Protestan. Ini Katolik. Ini Konghucu. Ini pendeta Roni Mandang. Ketua Umum Aras Nasional Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injil Indonesia. Sekarang kalau di TikTok lagi marak banget itu. Yo, TikTok saya demen banget tuh. Debat inian. Katanya sih boleh diskusi. Lahir dari jalan budaya ada tradisi nenek moyang dan leluhur Indonesia, leluhur Tionghoa yang berasal dari negeri Zhongguo, dikenal sebagai Tiongkok. Abad 13-19 sejarah masuknya Konghucu. Sejarah masuknya Konghucu ke Indonesia dari abad ke-13-19 Masehi. Dulunya belum ada, guys.
maka diresmikanlah sebagai agama. Alat-alat ibadah. Ini sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Abad ke-7 Masehi. Abad ke-12, abad ke-13, abad ke-15, abad ke-16. Setelah Demak lumpuh, untuk kerajaan Islam menyebar dan berdiri di Kalimantan Sulawesi hingga Ternate, Tidore, dan Sumbawa. Lanjut berikutnya, penjelasan harmoni dalam keberagaman. Sampai laksana. Di sini disebutkan sejarah masuk agama di Indonesia, mulai dari Buddha, Katolik, Islam, Konghucu, Kristen, Katolik. Kristen sama Katolik beda. Kalau Kristen mungkin jatuhnya Protestan ya. Di mana tas dirimu? Astagfirullah. Mama Ika ngeliatin itu bagus, cakep. Mama Ika nggak balik ke kamera. Oke. 1, 2, 3. Ini lagi. 1, 2, 3. Lagi gerak ya. Video nih. Video itu Pak. Video gitu. Ayo kita makan. Syekh Samsudin Sumaterani. Lapar. Syekh Nuruddin Araniri. Dan ini kerajaan Aceh Darussalam. Ini apa sih prasastinya ya kali? Oh, nisannya, nisan. Nisan. Kesultanan Johor Riau. Backlight nggak kebaca ya, tapi itu bacanya Kesultanan Johor Riau merupakan kelanjutan dari Kesultanan Malaka yang setelah tahun 1511 dikuasai oleh Portugis. Kesultanan ini menjadi pusat kegiatan perdagangan dan penyiaran agama Islam serta kebudayaan Melayu di wilayah Barat Nusantara. Nah, ini Kesultanan Palembang Darussalam. Sebanyak Islam Jawa, Wali Songo, Kesultanan Demak, dan lain-lainnya. Sekian ya Besti, perjalanan kita ke 2 museum yang ada di Taman Mini. Taman Mini Indonesia Indah. Harga masuk tiket hanya 5.000 dan tiket awal utama pintu utama 25.000. Hanya 30.000 kita bisa mendalami sejarah-sejarah yang ada di Nusantara kita. Semoga anak cucu keturunan kita menjadi anak yang soleh-soleh. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan. Amin.